Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Alhamdulillah, kita mulai lagi kajian bahasa Arab kelas Ma'had Pekerja. Materi nahwu membahas pada kaidah-kaidah nahwu. Maka kaidah nahwu mencakup kaidah-kaidah sharaf dan juga kaidah-kaidah ilmu nahwu. Kita masih bab pertama. Masih kita membahas tentang jumlah dan kata. Baik, sebelum kita lanjut pembahasan berikutnya, kita tentu murajaah sebelum kita lanjutkan. Karena metode cara belajar juga kita mengajar nahwu ini, kita selalu soal jawab sebelum mulai. Pada sejatinya semua pelajaran demikian. Kitab dan pelajaran yang lain di murajaah sebelum kita mulai belajar. Artinya ada soal jawab yang dilontarkan kepada para peserta, para santri. Gunanya adalah jelas untuk kita mengingat kembali pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan berlalu. Maka dibutuhkan murajaah secara detail, menghafalkan 3 pokok, menghafalkan definisi, menghafalkan pembagian, dan menghafalkan contoh. Walau hanya 1 contoh. Dalam belajar, ketika kita sudah paham di kelas, maka kita wajib menghafalkannya di rumah, di luar pelajaran. Maka jika ada kita sisihkan waktu fokus untuk murajaah, mengulangi dengan menghafal 3 bagian tersebut, insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Dan metode ini kita memang jalankan dan juga kita alami. Bahkan kita, Masya Allah, kita selalu pegang dan selalu kita berikan waktu banyak untuk nahwu dan sharaf ini. Sehingga alhamdulillah Allah berikan kemudahan dan juga buah daripada fokusnya kita mempelajari ilmu nahwu tersebut. Kembali kita di kelas bahwasanya kita hanya fokus untuk memahami saja. Namun dalam metode memahami ini terkadang orang-orang berbeda-beda. Ada yang sifatnya memahami langsung hafal. Dia memahami langsung hafal dia, insyaallah. Ada yang belum menghafal, maka dia ada waktu untuk murajaah. Baik, kita murajaah faedah-faedah yang kita sampaikan pada kajian lalu. Kita masih membahas tentang bab pertama tentang jumlah atau kalam. Dalam bahasa kita itu sebuah ungkapan, sebuah cerita, sebuah perkataan, sebuah ibarat itu mesti sempurna kata-katanya. Karena orang berbicara mesti menggunakan kata-kata sempurna agar dapat dipahami apa yang dia ucapkan. Baik, kita mulai dari kanan. Siap? Siap, kita mulai aja. Sudah baca-baca? Baik. Apa yang dimaksud dengan jumlah atau kalam di dalam bahasa Arab? Ada murajaah. Apa yang dimaksud dengan kalam atau jumlah? Atau maunya yang angkat tangan aja? Bisa juga. Itu isi murajaah. Silakan angkat tangan siapa yang bisa jawab. Apa definisi jumlah atau kalam dalam bahasa Arab ini? Sehingga kita tidak terlalu membebankan ikhwan. Kita hanya mendengarkan jawaban yang mungkin ikhwan yang mungkin masih ingat. Silakan siapa yang bisa? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Ya, silakan Abu Musa. Ahsan, mudah sekali. Jumlah atau kalam dalam bahasa Arab adalah susunan kata yang memiliki arti sempurna.
Tapi santri kita yang nama Muhammad, di mana dia? Muhammad, ada Muhammad? Ada di masjid? Bagus, ikut sekalian. Ayo di sini. Muhammad. Ya, bagus Muhammad ikut ya, karena ini awal-awal memang. Tidak apa-apa, diulang terus. Yang lain tidak masalah. Muhammad aja, karena ini santri kita baru, masya Allah. Dia butuh dibimbing banyak. Jumlah adalah susunan kata yang sempurna. Kalau ingin diringkas lagi, mudah lagi. Jumlah adalah apa? Susunan kata sempurna. Cukup, tidak masalah. Tapi memang ada susunan kata memang agar tidak mencakup dua kata. Tayyib. Nah, susunan kata ini kata ada bagi tiga. Silakan siapa yang bisa sebutkan pembagian kata ada tiga. Sebutkan. Silakan angkat tangan. Silakan apa-apa, masyaallah. Ahsan. Kata ada tiga, isim, fi'il, huruf. Ini aja pembahasan kita, isim, fi'il, huruf. Kita akan banyak mengenal isim, nanti fi'il. Adapun huruf yang sebagaimana kami sampaikan diselipkan di setiap pembahasan dan tak banyak memang. Diselipkan di pembahasan isim dan fi'il nantinya, betul huruf. Sedikit dia. Tinggal kita akan memperdalam, banyak belajar, banyak memurojaah tentang isim dan fi'il. Pertama isim paling banyak. Tayyib, kita tahu pembagian kata isim fi'il huruf. Sekarang kita akan memberikan definisi isim. Demikian cara belajarnya. Kita hafalkan pembagiannya ada tiga. Masing-masing pembagian ini istilah ini. Maka kita akan memberikan definisi dalam istilah ini. Yang nanti tahap terakhirnya kita akan berikan contoh di setiap definisi tersebut. Begitu. Itu cara belajarnya itu mungkin kalau tidak lama. Jadi silakan kita misalnya ambil waktu 10 menit dalam murojaah. Untuk menghafalkan pembagian butuh mungkin anggaplah 5 menit misalnya. Anggaplah berapa menit? 10 menit ya. Ini paling cepat mungkin 10 menit. Kita pakai 2 menit untuk hafalkan pembagian. Kata ada 3. Isim fi'il huruf. Isim fi'il huruf. Ini kan enggak lama, isim fi'il huruf mudah. Cepat, lanjut lagi. Masuk ke menit kedua. Misalnya atau 3 ke 4 kita gunakan. Apa definisi isim? Apa definisi fi'il? Apa definisi huruf? Itu butuh mungkin 4 menit mungkin. Ini gambaran saja. Mungkin bisa butuh dia 10 menit mungkin. Makanya, jadi definisi dihafalkan. Berikutnya adalah kita lompat-lompat memang, kita loncat karena memang tahap menghafalkan 3 pokok definisi, pembagian dan contoh. Sudah hafal definisi masing-masing, kita tahap sisihkan waktu sekitar 2 menit hafalkan contoh. Isim contohnya ma'un, fi'il contohnya daraba, huruf contohnya min. Maka itu kita bawa ke kelas lagi untuk menjawab soal jawab nanti. Mudah. Kita tidak lagi perinci membahas detailnya buku karena sudah ada di kelas. Insya Allah kalau kita ambil intisari ini, insya Allah yang lain akan mengikuti dan memahami. Itu dia, insya Allah. Dan hafalan ini kita harus yakinkan dari kita sudah hafal dengan banyak mengulang begitu. Tapi kita masuk ke definisi isim. Silakan siapa yang memberikan definisi isim. Silakan yang bisa memberikan definisi isim. Ini butuhkan meroja sebentar aja, enggak lama. Silakan. Atau saya menjawab. Apa definisi kata yang tidak menunjukkan waktu tertentu, seperti kata benda, sifat. Ada waktunya memang, besok, nanti, ini memang ada waktunya, tapi tidak tertentu dia. Ya larinya kepada lawan kata isim fi'il nanti. Akan bisa dipahami secara sempurna isim itu atau luasnya isim kalau kita sudah kuasai fi'il. Begitu.
Nah, sekarang kita masuk tahap ketiganya, contoh isim. Nah, silakan. Contoh isim, contohnya adalah udah maun, maun. Nah, ini dah selesai kita murojaah. Demikian cara menghafalnya di rumah. Baik santri atau mata kerja demikian. Ingin menguasai. Jadi kita ingin kalau pembahasan menguasai seperti metode yang saya jelaskan kemarin. Ya. Ada pembahasan yang sifatnya ada perincian. Ini kita perlu hafal juga, yaitu ciri-ciri isim, ciri khas isim. Silakan, ada yang bisa sebutkan ciri-ciri isim? Apa ciri isim apa? Silakan. Saiful Islam. San menerima alif lam dan kemasukan huruf jar. 2 sudah, insyaallah. Tinggal 3. Ciri-ciri isim 4, 5. Menerima alif lam dan kemasukan huruf jar 2. Tinggal 3. Siapa yang lengkapi? Menerima tanwin, san, menerima huruf nida. Yang terakhir mudhaf. Mudhaf. Tanwin ini ciri isim. Alif lam juga menerima ciri isim. Dan huruf nida panggilan wahai, itu bahasa Arabnya ya, dan kemasukan huruf jar dan mudhaf. Kita lebih murojaah lagi, ingatkan faedah jika ini muzakarah. Jika sebuah isim atau suatu kata menerima tanwin maka tidak boleh alif lam. Jika menerima alif lam maka tidak boleh tanwin. Ini dipahami saja insyaallah faedahnya. Di antara lagi faedah yang perlu kita sampaikan di huruf jar. Ya, huruf jar, silakan ada yang bisa hafalkan huruf jar? Min ila an ala fi ruba bi kali atau ba kaf lam. Min ila an ala fi ruba bi kali. Apa arti min? Dari. Min ila artinya ke. An dari. Ala di atas, fi di dalam, ruba banyak atau sedikit, bi dengan, ka seperti, li untuk. Jadi itu mana itu huruf. Nah, kita sudah dapat huruf diselipkan dalam pembahasan isim. Berikutnya pembahasan atau faedah berikutnya adalah jika huruf jar ada maka pasti setelahnya isim. Itu dia. Kedua, setelahnya apa? Dijar, di kasrah. Itu dia. Terkadang dalam praktek saya sering dapatkan teman-teman yang praktek baca kitab itu, ketika ada huruf jar itu dia tidak yakin setelahnya isim, tidak yakin, sehingga banyak salah kadang. Begitu. Masih bingung, masih tersendak dia ingin membaca ala, sudah dikasih kasrah setelahnya, pasti isim, kecuali nanti keadaan lain. Pada asalnya dan di kasrah. Faedah terakhir adalah tentang mudhaf. Mudhaf ini pasti ada mudhaf ilaih, karena dua istilah yang tidak bisa dipisahkan, selalu bersambung. Ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Ada yang bersandar, ada yang disandarkan kepadanya. Begitu, itu mudhaf. Jadi dalamnya pun boleh mengatakan mudhaf saja. Tapi kita harus pahami ada mudhaf ilaihnya. Dan selalu di depan mudhaf. Jadi artinya sekalipun dia di awal kalimat, di tengah kalimat, di akhir kalimat, maka sesungguhnya mesti di awal mudhaf itu. Kemudian ada yang tanya mudhaf, saya jelaskan lagi. Dia selalu di depan mudhaf itu. Dan setelah mudhaf pasti ada mudhaf ilaih. Tidak bisa ketukar. Mudhaf ilaih dulu baru mudhaf, tidak bisa. Jadi kitabun nahwi ini selalu di depan. Kitabu an-nahwi. Yang di kitab ya, kitabul ilmi. Kitabul ilmi. Baik. Maka ini selalu di depan. Kita tulis di atas biar agak mudah ya menulisnya. Kitabul ilmi. Ini mudhaf.
Ini mudhafun ilaih. Ini satu, ini dua. Jadi susunannya demikian. Susunannya pasti mudhaf dua, satu, mudhaf ilaih nomor dua. Maka dimanapun dia, ini kata, ini jumlah namanya, kata. Ini bisa di depan, di tengah, di awal. Kita buat di tengah misalnya, kita buat kalimat ma'a Muhammadin kitabul ilmi alladhi fil masjid. Di tengah dia. Ma'a Muhammadin kitabul ilmi alladhi fil masjid. Bersama Muhammad kitab ilmu yang ada di masjid. Kita buat di depan misalnya, bisa. Tinggal hapus ini. Menjadi depan dia. Kitabul ilmi alladhi fil masjid. Di depan dia. Dibuat dia di akhir misalnya kalimat ini. Kita katakan tadi Muhammad, bisa juga. Atau ra'aitu, bisa juga ra'aitu. Ra'aitu anifan. Maksudnya posisi kata ini di depan, di tengah, di akhir, tetap yang pertama adalah mudhaf. Yang kedua mudhaf ilaih. Itu susunannya. Kita merajah lagi sebelum lanjut. Mudhaf ciri khasnya apa? Tidak boleh ditanwin, tidak boleh di alif lam. Mudhaf ilaih cirinya dia harus di kasrah, di jar. Maka silakan kalau kita bicara kitabu, datangkan mudhaf ilaihnya, an-nahwi. Demikian. Dan mudhaf ilaih itu bisa bersambung kepada mudhaf ilaih, bisa bersambung lagi kepada mudhaf ilaih. Begitu. Seperti di sini contohnya apa? Kitabu fikhi at-talibi. Kitabu fikhi at-talibi. Al-fikhi merupakan mudhaf sekaligus mudhafun ilaih. Fikhi. Makanya tidak ada tanwinnya, tidak ada alif lamnya. Kitabu Kitab fikih talibi. Kitab sebagai mudhaf, makanya tidak ditanwin dan tidak ada alif lamnya. Maka pasti setelahnya mudhafun ilaih. Makanya cirinya di kasrah. Tapi tidak ditanwin, padahal tidak ada alif lamnya, oh mudhaf dia berarti. Kalau dia mudhaf ini pastikan setelahnya ada mudhaf ilaih. Betul, makanya akhirnya di kasrah. Ini kalau dihilangkan alif lamnya, kembali ke kaidah asal. Apa kaidah asal? Setiap kata jika dihilangkan alif lamnya maka tanwin. Kasih tanwin. Begitu terus. Kita fikhi talibin. Ini nih kalau yang baru belajar atau kurang kuat ilmu nahwunya masih salah dibaca kata-kata seperti ini. Kita saja kadang baca kitab berpikir kita ini dibaca mudhaf ilaih atau apa, karena pasti beda maknanya. Akan pasti beda maknanya kalau kita baca mudhaf ilaih dengan tidak. Kalau kita tidak baca mudhaf ilaih, misalnya tersendat ke sini, kita harus dhammah dia. Misalnya begini. Kitab fikhi, kasih di sini tanwin, kitab fikhin talibun. Maknanya tidak nyambung. Kitab fikih itu adalah santri, tidak nyambung maknanya. Itu akibatnya kalau kita putuskan dia sebagai mudhaf ilaihnya. Jadi ini mubtada ini. Kitab fikih itu adalah santri. Nah, tidak cocok. Mau tidak mau pakai mudhaf. Kitab fikihnya santri, gitu artinya. Itu mana mudhaf. Sebagaimana yang saya katakan bahwasanya kaidahnya sedikit aja. 3 poin aja kaidahnya.
Tapi prakteknya lumayan butuh berpikir kita karena dia berkaitan dengan makna. Kita harus banyak kosakata juga. Kita lanjut sekarang. Baik, sekarang kita lanjut pada nomor 2 ini. Buka halaman berapa ini? 12. Kita lanjut. Nomor 2. Ini maksudnya apa nomor 2? Kira-kira bisa ada yang bisa jawab? Nomor 2, angka nomor 2 ini ada yang bisa jawab enggak? Maksudnya nomor 2 ada nomor 1, nomor 2. Maksudnya apa nomor 2? Bukan angka nomor 2-nya. Kenapa ada angka nomor 2 begini? Tuh. Ada satunya juga. Angkanya aja. Bagian? Bukan. Apa? Kata. Itu dia. Angka nomor 2 ini pembagian kata. Biar kita selalu ingat apa sih yang dibagi 1, 2, 3 kata katanya. Yang nomor 2 apa? Fi'il. Tuh, pembagian kata si fi'il namanya. Kita baca definisinya. Fi'il adalah kata kerja. Garis bawahi kata kerja. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Demikian. Jadi kerja itu memang ada waktunya, membutuhkan waktu kerja itu. Telah atau sedang atau perintah, itu kata kerja. Maka maksud daripada isim di atas, isim yang tidak menunjukkan waktu tertentu, maksudnya ini pembagian 3-nya. Kita hafalkan fi'il kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Kita langsung masuk pembagiannya. Fi'il terbagi menjadi 3. 1. Fi'il madhi, artinya telah. Kedua, fi'il mudhari, artinya sedang. Fi'il amr, perintah. Pembagian ini agar kita bisa gambarkan berapa banyaknya dan apa namanya. Fi'il dibagi 3, namanya 1 fi'il madhi yang artinya telah. Definisinya adalah kata yang menunjukkan waktu telah terjadi. Maka ini artinya telah terjadi, sudah lampau, berlalu sudah. Ini madhi. Karena memang arti madhi itu sesuatu yang telah berlalu. Madha yamdi, mudiyan, madin. Mamdiyun, imdi. Jadi sesuatu yang telah berlampau, sudah berjalan jauh, sudah terjadi. Mungkin telah artikannya. Contoh kataba. Kesyarakat kataba artinya menulis. Darasa artinya belajar. Artikan, semua harus diartikan karena tidak ada yang satu kata terlewatkan. Darasa belajar. Zahaba artinya pergi. Maka kataba ini contoh fil madhi yang diartikan telah, berarti telah belajar. Darasa kataba menulis artinya. Berarti telah menulis. Darasa artinya belajar, berarti telah belajar. Zahaba telah pergi. Maka semua kata-kata jumlah yang ada kata telah nanti silahkan pakai fi'il ini, fi'il madhi namanya. Kita ingin menceritakan sesuatu kejadian telah terjadi, pakai fi'il ini. Makanya dalam sholat ada timbangannya nanti. Kataba fi'il bab pertama. Kataba yaktubu kitabatan katibun maktubun uktub. La taktub maktabun maktabun maktabun. Fi'il madhi. Berarti ya. Kataba ya dalam tafsir insyaallah mungkin ada kita kenal. Kataba di sini ada fi'il mudhari yaktubu. Yaktubu. Di sini nanti ada masdar apa terus berikutnya isim fa'il. Ada fi'il amr di sini uktub. Ya, uktub. Oktober. Ini fi'il madhi mudhari amr. Nah, yang masuk fi'il ini kataba yang tunggu sama fi'il amrnya di sini. Begitu. Nah, ini diartikan telah menulis.
Sama dengan apa? Darasa, berarti telah belajar. Zahaba, telah pergi. Nanti dalam tasrif lugawi akan menampilkan dhamir ke bawah. Ini darasa artinya satu orang telah belajar. Satu orang telah belajar. Ya, satu orang telah belajar. Maka ada dhamir huwa di sini. Nanti ke bawahnya ada huma. Kalau mengatakan dia dua orang telah belajar laki-laki, bahasanya huma. Pakai kataba nanti. Kataba. Nah, kataba. Kalau banyak hum dhamirnya. Katabu. Demikian sampai jumlah dhamir ke bawah 14 ya. Wa hum ya humahunna. Anta antum anti antum antunna. Demikian ke bawah. Ada di tasrif lugawi. Dalam susunan muhtarab terakhir tepatnya. Dalam susunan yang insyaallah ana mau buat susunannya itu kita buat seperti ini nanti. Fi'il dulu, fi'il madhi, terus fi'il, istilahi, dan masing-masing kita akan hadirkan tasrifan lugawinya. Biar tidak apa-apa kita hafal fa'ala saja, tapi lengkap dengan istilahinya dan lugawinya di fi'il madhi dan lugawinya di fi'il mudhari dan isim fa'ilnya. Itu. Jadi kita punya kata fa'ala saja. Maka nanti akan kita kiaskan semua fi'il yang lain. Itu. Karena memang dibutuhkan untuk tasrif lugawinya, karena memang di sebuah pembahasan nahwu dia dibutuhkan cepat. Makanya agak sedikit kesusahan kita menjelaskan di bab nahwu, sedangkan lugawinya saat ini belum sampai ke sana, jauh terakhir tepatnya. Makanya insyaallah dalam penyusunan yang insyaallah akan kita buat seperti itu modelnya. Kita kumpulkan fa'ala dulu, fi'il sahih. Fa'alanya lengkap, istilahnya lugawinya ke bawah, fil madhi lugawi, fil mudhari lugawi, terus ke bawah. Jadi tergambar, oh berarti ini kata fa'ala banyak cabangnya, ini aja di kataba ke sini banyak, sekian misalnya 10, ke bawah sekian. Berarti ilmu usaha kita itu sudah. Tinggal nanti kita masukkan kata-kata lain yang masuk dalam bab itu. Kita segerakan lugawi kalau dibutuhkan dalam memahami nahwu nanti. Karena kan berjalan seiringan. Kecuali kalau kita tidak bukan nahwu, kita sorab aja, enak. Saya dulu belajar sorab saja. Sorab sama kosakata ya belajar. Nahwu belum belajar. Sehingga kita sudah punya kosakata istilahi dan lugawi. Alhamdulillah, mudah memahami nahwunya. Dan bagi yang ingin hanya bicara saja belajar bahasa Arab, mungkin kan kita butuhnya di mana dan pentingnya di mana dan banyak di mana itu bisa dilihat. Ingin bisa bahasa Arab, bercakap, kuasai sorab sama kosakata, cukup. Tidak belajar nahwu tidak apa-apa. Kuasai kosakata, sorab, bisa bicara. Bahkan ada yang mengatakan tidak usah baca sorab, kosakata aja hafalkan, bisa. Bahkan tidak hafal kosakata kalau kita langsung di Arab boleh bisa. Teman-teman di markas datang lulus SMA tidak bisa apa-apa. Mau nanya beli roti aja, nanya ke kita apa bahasanya kalau kita mau beli roti. Dia cuma sebut khubaz. Nanti orang yang berdagang khubaz ngerti dibuat yang khubaz nanti. Kasih telur apa. Kalau khubaz yang disebutnya, tapi ya maksudnya sudah ini anak baru, pahami saja, kasih telur apa dikasih roti. Nah, itu kalau bahasanya gampang, dia cuma ikut terjun ke kehidupan mereka aja, bergaul dengan orang Arab atau dengan orang yang mungkin biasa bahasa Arab, walaupun orang bukan orang Arab, bergaul langsung bisa. Seperti kita ke Jawa misalnya, kita tidak pernah belajar bahasa Arab, bahasa Jawa, tapi kita praktek langsung, gitu. Dan kalau ngomong, makanya mudah dia. Tapi untuk baca kitab tidak bisa. Makanya yang bisa berbicara belum tentu bisa baca kitab. Baca kitab ini adalah ilmu agama yang sebenarnya baca kitab. Kalau bahasa kan bisa saja orang ke Saudi kerja sebagai penggait lah atau sebagai sekedar bekerja, ada dunianya. Kalau nahwu tidak bisa, harus belajar betul-betul niat karena dia akan baca kitab nanti dia akan jelaskan kepada masyarakat, insyaallah. Itu mulianya belajar nahwu. Memang agak sedikit butuh pengorbanan, bukan sedikit yang banyak ya. Betul memang.
Kita lanjut ke fi'il mudhari'. Nomor 2 pembagian fi'il apa? Mudhari'. Ini angka 2 ini lagi ada nomor 2 lagi dari pembagian fi'il. Fi'il mudhari' nanti diartikan sedang. Kata yang menunjukkan waktu sedang atau akan terjadi. Sedang berlangsung itu fi'il mudhari' namanya. Atau yang akan terjadi nanti itu fi'il mudhari'. Maka silakan menggunakan kata-kata ini ketika ingin membuat sebuah pernyataan atau cerita yang sedang terjadi atau sedang berjalan atau akan. Misalnya kajian sedang berlangsung itu pakai mudhari' nanti. Al-muhadharah yamshi itu bahasa Arabnya misalnya. Al-an tulqal muhadharatu itu bahasa Arabnya. Sekarang sedang berjalan disampaikannya muhadharah. Contohnya sama dengan kataba yaktubu. Jadi ada sedikit beda pasti. Yaktubu sama artinya apa? Menulis. Yadrusu apa artinya? Belajar. Yazhabu apa? Pergi. Harus diperhatikan yaktubu ya, taknya di dhammah. Ini penting dalam fi'il mudhari'. Yaktubu dikasih harakati, taknya dhammah. Yadrusu ra-nya juga di dhammah. Yadhabu ha-nya di fathah. Ini penting karena larinya ke kosakata. Maka kosakata akan memberikan harakat yang pas, yang benar. Pentingnya kita menghafal kosakata. Jadi contoh yang dibawakan sini sama dengan di atas. Memang sengaja disamakan biar dilihat perbedaannya di apa saja. Demikian. Di atas itu artinya telah. Nah, di sini artinya sedang. Berarti yaktubu sedang menulis. Yadrusu sedang Yadrusu sedang belajar. Nah, Yadrusu sedang belajar, yazhabu sedang pergi. Demikian. Ini juga sama tadi yang saya sampaikan, lugawinya di sini ada. Katabu. Ini juga ada. Yaktubu kalau ini artinya ada keluar di sini. Jadi ini artinya dia satu orang laki-laki sedang menulis. Kalau mau mengatakan dia dua laki-laki sedang menulis, dia lagi bahasanya yaktubani. Yaktubani. Ini ada semua di sorobnya yaktubani. Kalau umum misalnya nih, mereka banyak laki-laki sedang menulis, bahasanya yaktubuna. Yaktubuna. Terus ke bawah jumlah dhamir. Jadi kami sedang menulis, apa sorobnya di bawah sini ada. Nahnu naktubu. Atau saya misalnya anak. Yang biasa kan saya kan anak. Berarti kata betul kalau di fi'il madinya. Kata betul. Nah, kalau komputernya aktubu. Demikian. Ini kan banyak sekitar 12 14 ke bawah. Yang banyak di sini fi'il madhi sama fi'il mudhari'. Artinya contoh dalam fi'il mudhari' banyak sekali. Walaupun kita hanya menulis yaktubu saja ke bawah banyak. Berikutnya adalah nomor 3 fi'il amr. Fi'il amr ini perintah. Contoh uktub. Kasih harakat uktub. Akhirnya disukun. Uktub. Kasih harakat lagi udrus. Kasih harakat udrus. Ra-nya di dhammah. Sinnya akhirnya pasti disukun ya. Fi'il amr. Idhhab. Nah ini fi'il amrnya idhhab. Kenapa kok enggak satu jalan uktub, udrus, uzhur? Kenapa? Nah ini larinya ke wazan sorof nanti. Ke wazan sorof. Ke kosakata larinya. Ini sama-sama artinya dari atas sama aja. Kataba yaktubu sama uktub sama artinya. Contoh ini sama artinya. Namun yang bawah ini perintah dia. Berarti kalau memerintahkan menulis berarti apa bahasanya? Tulislah. Menulislah begitu. Kalau udrus belajar berarti belajarlah. Izhab pergi berarti pergilah. Demikian. Ini aja 3 pembagian ini. Fi'il ini terbatas antara 3 ini aja. Madhi, mudhari',
amr. Telah, sedang, perintah. Itu saja fiil ini. Maka pembahasan fiil bisa dikatakan agak lebih simpel sedikit. Yang panjang ikhwah isim. Karena isim ini yang kita lihat ini benda, semua yang kita lihat ini. Semua yang kita lihat ini isim. Nah, maka kita butuh hafalkan apa bahasa Arabnya kipas angin. Lampu yang kita lihat, apalagi tembok yang kita lihat, AC yang kita lihat, apa yang kita pegang ini semua isim, kata benda dia. Paling banyak. Ini yang nampak, yang tidak nampak banyak juga tidak nampak. Bentuk rupa kematian enggak ada, mati. Dan juga alam akhirah yang kita belum lihat, misalnya surga, neraka, alam kubur. Itu juga isim juga. Kalau kata kerja jelas, fiil jelas, kata kerja dia yang akan mempunyai makna telah atau sedang atau perintah. Bisa dipahami insyaallah. Kita akhiri yang nomor 3, maksudnya kita baca yang terakhir 3. Ini angka 3 lagi apa? Angka 3. Angka 3 apa ini? Tadi 2. Pembagian kata. Ingat, pembagian kata. Nomor 3 ini. Saya cenderung menggunakan angka seperti ini, nomor 3. 1, 2, 3. Oh, 3 ini larinya ke kata. Pembagian kata ketiga yaitu huruf. Definisinya adalah kata yang tidak berfungsi kecuali bila bersambung dengan kata lain. Definisinya. Kalau kita mau simpel lagi, huruf ini tidak ada maknanya kalau tidak bersambung. Simpel. Huruf ini kata yang tidak ada maknanya. Apa tadi? Simpelnya? Kalau tidak bersambung. Silakan coba dibahasakan dengan simpel. Silakan. Ini kan definisi, dari definisi kita memahami, bisa kita simpulkan makna yang panjang atau pendek. Untuk cara menghafal, karena butuh kita. Definisinya panjang sekali, cuman inti maksudnya apa itu kita bisa bahasakan sendiri. Silakan. Nanti dalam murojaah kita benarkan. Huruf ini kata yang tidak berfungsi kecuali bila bersambung dengan kata lain. Berarti huruf ini tidak ada maknanya kecuali harus bersambung. Atau apa? Atau huruf ada maknanya jika bersambung. Udah, gitu bisa juga, benar juga. Sama aja maksudnya. Contohnya apa? Inna ya. Inna artinya sesungguhnya. Artikan inna sesungguhnya. Qad sama sesungguhnya. Wa dan artikan wa artinya dan. La artinya tidak. La tidak. La. Hal artinya apakah. Hal artinya apakah. Ini huruf. Dan banyak sekali huruf. Masukin huruf jar. Tuh. Kita sudah hafal huruf jar, silakan masukin ke sini. Min ila an ala firba bikali. Seharusnya biar agak mirip lagi, masukin huruf jar di sini semuanya. Jadi enak kita. Tidak jauh-jauh kita pergi, kita hanya contoh hafalkan contohnya di sini, kita lebih hafal. Tapi yang jelas berarti ini huruf lain. Tapi sama-sama huruf. Inna sama qad sama-sama artinya sungguh. Namun inna masuk pada isim, qad masuk pada fiil nanti. Gitu. Yang jelas ini contoh isim yang artinya tidak ada maknanya kalau tidak bersambung. Jadi huruf tidak ada maknanya kalau tidak bersambung. Itu huruf. Misalnya min, huruf jar, min dari. Kita hanya bicara min dari. Dari yang bisa paham. Dia akan bermakna kalau disambungkan dengan kata lain. Minal bait, dari rumah. Orang paham. Dari mana tadi? Dari. Tidak ada yang dipahami kan? Tapi dari mana tadi? Dari rumah. Orang paham. Begitu. Ini huruf dia. Bisa dipahami insyaallah? Silakan, ada yang tanyakan sebelum kita lanjutkan. Maka ini pembahasan bahasa Arab yang kita akan bahas ke depannya, bahwasanya kata itu hanya 3 saja. Fiil, isim, fiil, huruf.
Demikian. Makanya kita perlu hafalkan betul ciri-ciri isim. Demikian. Kalau mau dibahas lagi ciri-ciri fi'il, boleh juga. Ciri-ciri fi'il pada fi'il madhi takutnya panjang pembahasan sehingga kita tidak bahasnya. Paling tidak fi'il mudhari'. Asal fi'il selalu berhakat misalnya fathah semua. Fa'ala. Ini sudah ciri fi'il. Selalu di fathah. Gini. Fa'ala. Dia lebih cenderung kepada huruf atau harakat ini. Fa'ala. Kalau pun dipanjang, istaf'ala misalnya. Istaf'ala. Dia fathah masih banyak fathahnya kalau fi'il itu. Harakat fi'il. Jadi dapat dipastikan ini fi'il. Kalau isim itu tidak tentu isim. Dia bisa kitabun. Kayak ini, kitabun. Tabun. Tapi kita akan tahu persis isim ini kalau ada yang di dhammah. Apalagi kalau ada alif lam, maka yakin kita dia isim, tidak mungkin fi'il. Demikian. Ini juga akan bisa dibaca kutabun. Kutabun artinya penulis. Penulis artinya kalau kutab, kalau kitabun kitab. Maka yang akan membedakan harakat kita dengan ki sama kasrah sama dhammah menghafalkan kosakata. Kitab artinya kitab, penulis bahasa Arabnya kutabun. Silakan ada yang bertanyakan. Paham semuanya? Kalau awal ini agak mudah karena cuma pembahasan isim fil huruf bagiannya dan juga ciri-cirinya. Kalau anda kita lanjut. Baik. Halaman 15. Al-babus tsani. Ingat kita awal pembahasan pada asal harakat dhammah, silakan dan mendomah. Al-babu ats-tsani. Ini kok ada yang lain ats-tsani ini kasrah ini? Nah, akan ada bahasan. Memang ada yang aneh di sana, makanya dia tidak bisa di dhammah. Kalaupun terpaksa kita harakatin dhammah boleh. Ini al-babu ats-tsani. Pelan-pelan kita memetik 1-2 baca kitabnya. Al-babu, kita ini enak kita kasih dhammah karena enak di lisan, mudah disebutnya al-babu. Ats-tsani. Al-babu tsani. Ini dhammah pada asal harakat di dhammah saja, mudah. Ats-tsani kok dibaca kasrah, tidak dibaca dhammah. Pada asalnya dhammah saja silakan. Tapi akan berat, makanya agak aneh. Makanya dia dibuat kasrah aja yang lebih mudah. Kita mau tampakkan dhammahnya boleh, misalnya as-saniyu, tapi bakal berat di lisan. Sesuatu yang berat tinggalkan saja, cari yang mudah. Seorang penyair mengatakan, "Idza lam tastati' syai'an fada'hu wajawizhu ila ma tastati'u," kata seorang penyair. Jika engkau tidak bisa sesuatu, tinggalkan. Lakukan apa yang mudah bagimu. Orang Arab semacam ini berat bagi dia, kita pun juga berat. Makanya mereka membuat sukun saja. Ini yang dikatakan pada pembahasan yang insyaallah kita akan masuk malam ini, mudahan kalau sempat. Isim mangkus. Isim mangkus yaitu ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka selalu dibaca begini terus. Namun pada asalnya tadi ya tsaniyu asalnya, cuman asal itu tidak dipakai karena memberatkan. Udah simple aja dikasih sukun. Toh juga pada asalnya, toh juga ujung-ujungnya sukun juga orang bicara, sukun-sukun aja, ya kan? Kerap mati.
Dzalikal kitab. Gitu aja. Oke, kalau ngomong suku-suku orang. Aina anta itu jarang. Aina anta orang Arab. Dia bahasanya aina ant. Gitu bahasanya mereka kalau ngomong. Tidak lagi harokat dibutuhkan. Gitu. Aina ant. Gitu. Ant. Misalnya aina. Ini kalau kita bahas bicara aina ada harokat fathah. Aina di mana kan? Orang Arab simpel ain gitu, disukun-sukun. Makanya tidak heran as-saniyu ini tidak dipakai dhammahnya, di kasrah saja dimati, dikasih harokat mati saja. Al-bab tsani, bab yang kedua, al-ismu dhammah. Al-ismu min, ini daruf jar berarti wajib setelahnya apa? Isim. Kedua di kasrah. Silakan dibaca. Al-ismu min haitsu. Ini kok lain lagi. Kenapa tidak min haitsi? Qawaidul lughah, qawaid as-sarfi. Ini nanti ada pembahasan sendiri namanya apa? Isim mabni dia. Mamnu as-sarf mungkin. Ya, mamnu as-sarf dia. Jadi tersisa adalah setelahnya. Al-ismu min haitsu qawaidi. Haitsu isim tapi tidak di dhammah berarti mudhaf. Maka pastikan setelahnya mudhaf ilaih yang akan dikasrah. Min haitsu qawaidi as-sarfi. Qawaidi juga isim yang tidak ada alif lamnya tapi tidak ada tanwinnya. Pastikan dia sebagai mudhaf. Kalau qawaidi sebagai mudhaf pastikan setelahnya dikasih kasrah. Mungkin dibaca al-ismu min haitsu qawaidis sarfi. Begitu kita bacanya. Artinya bab kedua isim ditinjau dari kaidah shorof. Kita akan mempelajari dulu kaidah shorof. Kita baca. Kaidah shorof adalah kaidah yang membahas tentang pembentukan kata dan perubahannya. Ini sampai sini ya yang saya garis bawahi ini. Definisi yang wajib dihafalkan. Kaidah shorof adalah kaidah yang membahas tentang pembentukan kata dan perubahan. Itu aja. Dan perubahan ini baik dengan pengurangan atau penambahan huruf. Nah, kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf. Kemudian ikut wazan timbangan fa'ala, contoh jalasa. Kesyarakati jalasa, kasih arti duduk. Syaraba artinya minum. Syaraba minum. Afwan. Daraba apa? Memukul. San. Farra lari. Nah, ini jalasa, ini fiil. Kenapa? Karena kita lagi bahas fiil. Ya enggak? Isim ditinjau dari kaidah shorof. Bilangnya kemudian ikut wazan timbangan fiil fa'ala. Berarti fiil, kita lagi bahas fiil. Kalau kita bahas fiil, tidak lepas dari 3 ini. Tadi apa? Madhi, mudhari', amr. Silakan dipilih di sini apa. Kalau dia mudhari', apa artinya? Sedang berarti. Kalau fiil amr, perintah, perintahkan. Di sini masuk apa? Fiil madhi. Maka silakan mengartikan telah. Kita tadi artikan jalasa duduk berarti telah duduk artinya. Daraba memukul berarti telah memukul. Farra artinya lari berarti telah berlari. Demikian. Kaidah shorof yang akan kita baca ke depannya ini membahas antara 2 hal ini. Yaitu 1 pembentukan, 2 apa 2? Perubahan. Baik. Ini kaidah shorof. Kaidah-kaidah akan membahas tentang pembentukan dan perubahan. Pembentukan ini berarti bahan. Membentuk sesuatu itu butuh bahan. Jadi ini pembentukan ini bahan.
bahan. Bahan itu ya kata-kata itu yang bahan. Yang menjadi bahan kita kata-kata. Kata ada 3, isim, fi'il, huruf. Jadi bahannya nanti ini isim, fi'il, huruf. Itu aja kisarannya. Jadi ada bahan seperti kita misalnya ada bahan jalasa misalnya. Artinya duduk. Ini fi'il. Ada Muhammad, ini isim. Fi, ini huruf. Al-masjid. Jalasa Muhammad fil masjid. Ini namanya, ini yang dibahas sorof ini. Pembentukan kata, dan kata. Pembentukan digabungkan menjadilah sebuah rangkaian kata yang disebut jumlah. Rangkaian susunan beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Ini bahan. Sama dengan kita ingin membuat rumah. Rumah itu jumlah kalam rumah itu. Tapi untuk menjadikan jumlah, untuk membuat rumah kita butuh bahan-bahannya. Kita beli dulu batunya, semennya, pasirnya, jendelanya, kacanya dikumpulin, dirangkai-rangkai menjadilah sebuah rumah yang tersusun rapi, bagus. Itu membentuk. Sekarang perubahan. Perubahan ini sesuatu yang sudah terjadi lengkap dirubah. Kalau ini pembentukan sesuatu yang belum terjadi dijadikan oleh kaidah sorof menjadi sebuah kalimat bahan-bahan ini. Sekarang perubahan ini sesuatu yang sudah terjadi bagus. Rumah sudah jadi dia. Tapi dirubah. Tadi bilangnya merubah kata baik dengan pengurangan huruf atau penambahan. Nah, namanya perubahan ini bisa dengan mengurangi huruf atau menambah huruf. Sama dengan rumah yang sudah jadi ini bisa kita rubah menjadi, misalnya dia punya ruangan berapa? 4. Ini kamar mandi, dapur misalnya. Rubah menjadi banyak ruangan misalnya. Menambah berarti. Atau menjadi dikurangi menjadi 3 ruang. Begitu gambarannya. Maka ini gambar ilmu sorof. Dia akan membahas tentang bagaimana membentuk kata dan bagaimana merubah. Bayangkan tadi dari dari kataba bisa berubah menjadi yaktubu. Dan juga ini kitabun satu kata dirubahnya dengan menjadi kitabani dirubah dia dari kitabun jadi kitaban, tambahan apa ini? Tambahan 2 huruf, 1, 2 penambahan huruf ini. Dan juga dirubah lagi menjadi kutubun. Dirubahnya kali ini dengan mengurang huruf. Alifnya enggak ada pada asalnya. Ketika dia di sini dirubahnya. Kok bisa dan kenapa boleh dan apa maksudnya gitu loh ilmu sorof. Kaidah ilmu sorof untuk menghasilkan makna itu maksudnya. Jadi bukan hanya merubah-rubah saja, bukan. Sama kita kalau ingin merubah sebuah rumah yang tadinya ruang tamu menjadi ruang tidur, ada maksudnya untuk sebagai tempat tidur. Demikian. Maka ini ketika dirubah menjadi kitaban, ingin makna lain, ini artinya satu kitab. Ini artinya 2 kitab. Ini artinya 3 lebih. Itu maksudnya berarti sorof punya kerjaan. Sorof yang akan merubahnya. Nah, ini kata nanti dipinjam di sini. Nah, terbentuknya ini duluan, ndak ini misalnya. Kan boleh saja kita bilang fi jalasa, ya enggak? Boleh saja namanya bahan-bahan kita kumpulkan di sini. Jalasa, di sini ada fi jalasa Masjid Muhammad, kan bisa begitu kan? Bisa kan? Bisa saja. Kata ini bahan. Tapi siapa yang akan merangkai dia seperti ini indah, bagus, rapi? Jalasa Muhammad fil masjid.
Muhammad telah duduk di masjid, siapa yang akan menyusunnya sehingga jadi sempurna, rumah indah? Pak tukang yang menyusunnya. Pak tukang itu ilmu nahu, itu dia. Pak tukang ilmu nahu. Jadi kedepannya kita akan belajar membahas tentang bahan sekarang ini sampai sebelum nahu. Berarti bab kedua ini kedepannya akan kita bahas tentang bahan-bahan. Berarti alangkah pentingnya kita membutuhkan bahan ini, ya enggak? Buat rumah ada bahan, ada jendela, ada batu, tidak bisa jadi. Gambarnya bisa dipahami insyaallah?